Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amiratul Millah dari Universitas Negeri Semarang dari Prodi Pendidikan IPA dengan NIM 4001450. Adapun tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk melengkapi tugas mata kuliah kajian kurikulum. Dan muatan pada video ini adalah simulasi pembelajaran dengan model konsep attainment pada jenjang sekolah menengah pertama. Adapun simulasinya ada pada video berikut ini. Ya, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu dalam pembelajaran Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Ya, sebelum memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kalau kita memulai pembelajaran dengan basmalah terlebih dahulu ya, supaya ilmu yang kita dapatkan nantinya akan menjadi lebih berkah. Oke, basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Gimana nih kabarnya semuanya? Baik-baik kan? Hope you guys on a good condition ya. To make sure kalau kalian on a good condition dan tidak berhalangan hadir dalam pembelajaran Ibu mau presentasi kalian dulu nih. Oke, absen pertama Alfiana Nurasita Mayanti hadir? Hadir, Bu. Oke, selanjutnya Dita Seplitasari. Connected. Hadir, Bu. Hadir. Terus ada Nihayatul Bidayah. Hadir, Bu. Oke, hadir semua ya. Dijaga kesehatannya loh. Nanti nggak bisa ketemu Ibu lagi kalau nanti sakit-sakit. Oke, ini kayaknya pagi-pagi tapi kok udah pada meletre ya? Masih pagi loh ini. Ibu mau cek semangatnya dulu nih. Oke, Ibu mau cek semangatnya. Nanti kalau Ibu bilang, semangat pagi, kalian jawabnya pagi, pagi, pagi. Oke? Oke, Ibu mulai mau cek semangatnya dulu nih. Oke, semangat pagi semuanya. Pagi, pagi, pagi. Pagi. Udah semangat belum ini? Udahlah. Pokoknya harus dijaga semangatnya nih. Oke. Ini kali ini ada yang bisa nebak gak nih? Kita bakal belajar apa? Yang pasti ilmu lah, Bu. Iya, yang pasti ilmu. Iya, bener sih. Canda aja sih anak gadis. Ya bener. Cuman lebih spesifik bisa gak nih? Masa ini gak ada yang tahu kita bakal belajar apa? OTW set ini Ibu loh. Gak ada yang tahu ini? Dari klasifikasi makhluk hidup. Kita klasifikasi makhluk hidup. Tahu BB gak? Ya, Bu? BB. Betul banget. Nah, bener nih kita bakal belajar klasifikasi makhluk hidup. Khususnya pada materi Kingdom Planta ya guys. Jadi atau Kingdom Planta itu disebut juga dengan kerajaan tumbuhan. Nah, kalian tahu nggak nih Kingdom Planta itu dibagi menjadi berapa divisi? Yuk, ada yang bisa jawab? Saya, Bu, saya. Oke, coba dijawab apa aja. Saya ingatku 3 ya, Bu. Ya, 3 itu apa aja? Coba disebutin. Ada lumut, paku-pakuan, dan tumbuhan berbiji, Bu. Iya, bener banget. Makasih loh udah mau bantuin Ibu nyebutinnya. Jadi bener ya yang disampaikan oleh Alfiana. Jadi Kingdom Planta itu dibagi menjadi 3. Ada tadi apa? Tumbuhan paku-pakuan atau Pteridophyta. Kemudian ada tumbuhan lumut atau Bryophyta dan juga ada Spermatophyta atau tumbuhan berbiji. Nah, sekarang Ibu punya tebak-tebakan buat kalian. Sebentar, Ibu bakal share screen dulu ya. Sebelum memulai tebak-tebakannya, Ibu mau sampaikan dulu tujuan dari pembelajaran kita pada kali ini. Jadi, pada pembelajaran kali ini, Ibu harap kalian itu dapat membuat perbandingan ciri-ciri khusus tiap kingdom dalam sistem 5 kingdom dengan menghargai keberagaman secara kerjasama dan percaya diri, terkhusus pada kingdom Plantae. Nah, ini tebak-tebakan yang Ibu punya. Jadi, di sini ada kolom iya, beserta contoh-contoh tumbuhannya, dan ada kolom tidak, beserta contoh-contoh tumbuhannya. Jadi Ibu mau
kalian nebak, kira-kira contoh iya dan tidak ini termasuk ke dalam golongan kingdom planta yang apa sih? Yang kelompok apa sih? Jadi Ibu bakal kasih kalian waktu 1 menit buat mikir ya. Oke, 1 menit dimulai dari sekarang. Oke, jangan lupa berpikir, ayo dicari. Kira-kira ini termasuk apa ya? Oke, time's up ya guys. Ini udah 1 menit ya. Nah, ini udah ada yang kepikiran belum? Kira-kira kelompok iya ini kelompok yang apa sih? Terus yang tidak ini kelompok apa? Ada yang udah bisa nebak? Saya, Bu. Semuanya itu sama-sama tumbuhan berbiji, Bu. Bedanya apa ya, Bu? You get the point, Al. Tapi kamu harus tahu apa ya perbedaannya kira-kira. Ada yang mau bantuin Alfiana nggak nih? Saya, Bu, saya mau mencoba menebak. Ya, silakan. Benar yang dibilang Alfiana, tapi tumbuhan yang berbiji itu dibagi lagi menjadi 2, yaitu Angiospermae dan Gymnospermae. Nah, contoh di kolom ya itu termasuk Gymnospermae, sedangkan yang di kolom 3 itu termasuk Angiospermae. That's pretty good. Coba kita tanya Dita dulu. Dita jawabannya gimana nih, Dit? Sependapat atau berbeda pendapat, Dit? Iya, Bu, sependapat, Bu. Good, semuanya anak-anaknya Ibu udah pintar semua. Sudah menjawab dengan benar semua. Jadi sesuai dengan jawaban Niha tadi, kalau tumbuhan berbiji itu dibagi menjadi 2. Tumbuhan berbiji atau spermatofita itu dibagi menjadi 2. There is Angiospermae dan Gymnospermae. Angiospermae itu biasa kita sebut dengan tumbuhan berbiji tertutup. Sedangkan Gymnospermae itu sering kita sebut dengan tumbuhan berbiji terbuka. Ini Bu punya taktik ini buat nggak keliru-liru kalau Angiospermae itu tumbuhan berbiji terbuka dan Gymnospermae itu tumbuhan berbiji kebalik. Loh kan Ibu sendiri aja kebalik. Jadi kalian itu bisa kalian tahu Aajim nggak sih? Yang suka dakwah itu loh. Tahu ya? Tahu pastinya. Nah, Aajim itu kalau pakai peci, rambutnya tetap kelihatan kan ya? Artinya kalau Gymnospermae itu artinya tumbuhan berbiji terbuka begitu. Nah, sekarang Ibu punya contoh lain. Kalian coba dong tebak ini masuk kelompok iya atau tidak. Ibu kasih contoh tumbuhan cabai. Kira-kira cabai itu masuk kelompok iya atau tidak? Ada yang bisa menjawab? Saya, Bu, izin menjawab. Iya, apa tuh? Cabai termasuk kelompok tidak. Iya, benar banget. Berarti udah makin paham ya kalau perbedaan dari Angiospermae dan Gymnospermae ini. Oke, mungkin dari kalian ada yang mau menyebutkan contoh lain selain yang disebutkan oleh Ibu? Saya, Bu. Ya, silakan. Contoh dari Angiosperma adalah damar. Kalau contoh yang bukan Angiosperma itu alpukat avocado. Pinter banget. Makasih banyak udah mau nyebutin contohnya ya. Sekarang Ibu mau bagi kalian menjadi beberapa kelompok. Tapi masing-masing kelompoknya ada 2 orang. Sedangkan jumlah kalian kan ganjil nih ya. Kalau ada yang sendirian nggak apa-apa ya. It's okay kok. Soalnya tugasnya juga nggak sulit-sulit banget. Jadi tugasnya, Ibu mau kalian cari satu aja perbedaan dari Angiospermae dan Gymnospermae. Ibu bakal kasih kalian waktu 5 menit buat surfing on internet, atau kalian mau cari-cari di buku. Pokoknya terserah kalian selama kalian masih ada di room Zoom ini. Oke? Oke, 5 menitnya dimulai dari sekarang ya. Udah ya, time's up ya, ini udah 5 menit. Sekarang Ibu mau salah satu dari kelompok menyampaikan hasil dari mempresentasikan hasil dari diskusi yang kalian sudah lakukan. Ibu mau kelompok 1. Kelompok 1 bisa menyampaikan hasil diskusinya? Baik, Bu. Silakan. Saya dari kelompok 1 izin menyampaikan hasil diskusi Ibu. Ciri-ciri dari Angiospermae salah satunya adalah daunnya jarang yang berdaun lebar, Bu. Dilihat dari contoh-contoh yang Ibu berikan tadi, seperti pakis haji.
melinjo, dan pinus. Semuanya kecil-kecil, Bu, tidak seperti pada gimnospermae yang rata-rata daunnya lebar. Contohnya pada mangga ataupun pohon jati. Mohon maaf, Bu. Mic-nya masih di-unmute. Makasih udah diingetin. Give applause to Tim Buan, pengamatannya jeli banget sampai ke daun-daunnya. Boleh pakai emoticon, give applause-nya. Oke, makasih ya buat kelompok 1. Jadi benar, perbedaan pada daun antara Angiospermae dan Gymnospermae itu dapat digunakan loh teman-teman buat mengklasifikasikan mereka. Jadi dari perbedaan itu kita bisa mengklasifikasikan mana yang termasuk Angiospermae, mana yang termasuk Gymnospermae. Selain pada perbedaan daun tunggal, mereka juga punya karakteristik-karakteristik lain. Oke, Ibu bakal jelasin lebih banyak mengenai Kingdom Plantae ya. Ibu bakal share screen. Oke, jadi Kingdom Plantae sendiri itu dibagi menjadi 2, berdasarkan susunan tubuh atau morfologinya, yaitu ada Talophyta dan Tracheophyta. Tracheophyta itu apa? Tracheophyta itu tumbuhan berpembuluh. Contohnya ada pada apa? Pada Pteridophyta dan Spermatophyta. Pteridophyta itu tadi tumbuhan paku-pakuan ya. Terus Spermatophyta itu tumbuhan berbiji. Terus karakteristik dari Pteridophyta ini apa aja? Yang pertama, tumbuhan berkormus dan berpembuluh yang paling sederhana. Dapat ditemukan di air, di tempat lembab, menempel pada tumbuhan lain sebagai epifit atau di sisa-sisa tumbuhan lain, dan sampah-sampah sebagai saprofit. Tidak menghasilkan biji, tetapi menghasilkan spora, mengalami pergiliran keturunan atau metagenesis, tidak berbunga, dan umumnya memiliki rizom. Rizom itu batang yang terdapat di dalam tanah ya. Terus Talophyta itu apa? Talophyta itu tumbuhan tidak berpembuluh. Berpembuluh itu, pembuluh tumbuhan itu kan xilem dan phloem ya, berarti mereka tidak memiliki xilem dan phloem. Contohnya itu pada Bryophyta atau tumbuhan lumut. Karakteristik dari Bryophyta apa aja? Ini dapat dilihat dalam PPT-nya Ibu ya. Di antaranya tidak memiliki pembuluh xilem phloem, karena mereka tidak memiliki daun, batang, maupun akar sejati. Terus umumnya ya ukurannya kecil-kecil, mengalami metagenesis sama kayak paku-pakuan, kemudian hidupnya berkoloni, habitatnya berada pada tempat yang lembab dan terlindung dari cahaya matahari. Kemudian ada Spermatophyta. Spermatophyta itu dibagi menjadi Angiospermae dan Gymnospermae seperti yang udah kita bahas tadi ya. Untuk karakteristik dari Gymnospermae itu bakal biji tak terlindungi oleh daun buah. Makanya disebut dengan tumbuhan berbiji terbuka, karena dia nggak dilindungi oleh daun buah. Terus pada umumnya itu perdu atau pohon. Tidak ada yang berupa herba. Kemudian mempunyai akar, batang, dan daun sejati. Bentuk perakarannya tunggang, daun sempit, tebal, dan kaku seperti yang udah disebutkan Alfiana tadi. Tidak memiliki bunga sejati dan alat kelaminnya terpisah. Nah, kalau Angiospermae itu masih bisa dibedakan lagi loh, guys. Jadi bisa dibedakan menjadi monokotil dan juga dikotil. Kalau monokotil itu berkeping biji 1, sedangkan kalau dikotil berkeping biji 2. Nih, Ibu punya perbedaannya. Monokotil itu disebut juga dengan Liliopsida, sedangkan dikotil itu Magnoliopsida. Nih, tadi kan udah disebutkan Alfiana ya. Kerajaan tumbuhan itu dibagi menjadi 3, ada lumut, paku-pakuan, dan tumbuhan berbiji. Nih, ini ada contoh-contohnya juga. Nah, sekarang Ibu punya soal. Tapi sebelum mau menjawab soal, Ibu tanya kalian dulu nih. Kira-kira ada yang ingin ditanyakan tidak? Ada yang memiliki pertanyaan? Oke, mungkin belum ada ya. Belum, Bu. Oke, langsung lanjut ke soal-soalnya aja. Jadi Bu tuh punya soal, cuman Ibu belum punya jawabannya. Kalian mau bantu Ibu sih buat menjawabnya? Maulah, harus mau. Oke, untuk question number 1, ada yang mau membacakan dan menjawab soalnya? Ada?
Ada dong, ayo dong. Mohon maaf Bu, di share screen-nya nggak muncul soalnya. Oh, belum muncul soalnya. Sebentar. Ibu bakal share ulang soalnya. Ini udah kelihatan belum nih? Sudah terlihat soalnya? Sudah, Bu. Oke. Sudah, Bu. Ada yang mau menjawab dan membaca soal nomor 1? Saya, Bu. Oke, silahkan. Pertanyaan nomor 1. Mengapa tumbuhan lumut tidak termasuk tracheophyta? Jawabannya A, Bu. Karena akar, batang, dan daunnya itu belum sejati. Iya, betul banget. Lanjut ya, ini ada soal lagi. Oke, untuk soal nomor 2, ada yang mau membacakan dan menjawab soalnya? Saya, Bu. Oke, silahkan. Aku memiliki akar, batang, dan daun sejati, namun daunku sempit dan tidak lebar. Berdasarkan karakteristik tersebut, siapakah aku? Abu Gymnospermae. Pinter banget, sumpah kalian langsung tek. Oke. Ya, soalnya Ibu udah habis nih. Oke, makasih semuanya ya udah mau bantu Ibu buat jawab soal-soal ini. Ibu punya oleh-oleh nih buat kalian. Oleh-oleh dibawa pulang. Ya emang kalian di rumah sih. Ya oleh-oleh ini tapi bukan oleh-oleh makan ya. Oleh-olehnya oleh-oleh tugas maksudnya. Ibu mau kalian melakukan pengamatan sederhana sesuai dengan LKPD yang nanti bakal Ibu share di grup WhatsApp kalian, grup kelas. Di sana nanti udah tertulis alat bahan apa yang akan diperlukan, kemudian langkah kerjanya seperti apa, tabel yang harus diisi itu apa aja. Nanti langsung di-download aja. Nah, misalkan kalian ada kendala terkait langkah kerjanya ataupun alat bahannya tidak ada, kalian bisa langsung chat ke saya ya. Jadi 24/7 Ibu bakal stay buat kalian, oke? Langsung chat di grup secepat mungkin Ibu bakal balas, insya Allah. Oke? Oke, pintar. Oke, Bu. Oke, Bu. Sip. Ini udah jam segini, udah selesai ya waktunya pertemuan kita ya. Oke, karena waktu pembelajaran udah selesai, Ibu mau izin pamit terlebih dahulu ya. Sekian pembelajaran yang dapat Ibu sampaikan, karena pada awal pembelajaran dibuka dengan basmalah, pada akhir pembelajaran angka baiknya kalau kita tutup dengan hamdalah bersama-sama juga. Oke, hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Oke, tetap semangat semuanya, tetap happy kiyowo. Hamasah untuk calon-calon penerus bangsa selanjutnya. Jangan pernah putus asa untuk meraih terangnya kehidupan. Boleh capek, boleh, tapi gak boleh berhenti. Oke, kalau capek istirahat. Kalau udah full charge, lanjut gas lagi. Sekian yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya. Terima kasih, Bu.